Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengulas sebuah tulisan yang ditulis oleh Abdullah atau Dr. Abdullah bin Saif, ya. Salah seorang peneliti, seorang dosen, ya, di mana itu Universitas Nazwa, Jamiah Nazwa itu, ya. Nah, kemudian beliau ini memiliki salah satu akun Twitter. Nah, kalau sekarang itu disebut dengan akun X, ya. Di mana beliau ini mengungkapkan bagaimana pengalaman yang selama ini beliau alami, ya, yaitu bergelut di dalam dunia atau kitab-kitab atau menyelami kitab-kitab sejarah, kitab-kitab geografis, kitab-kitab nasab. Nah, kemudian juga beliau bergelut di dalam dunia ilmu genetik atau DNA selama belasan tahun. Ya, mungkin dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas, saya akan membacakan sekaligus mengulas tulisan dari Abdullah bin Saif, yaitu salah seorang doktor, salah seorang peneliti dan pegiat DNA dari Arab, ya. Ini Arabnya mana ini? Saya kurang tahu ini. Dimana dalam tulisannya di X, atau dulu itu disebut dengan Twitter, beliau menuliskan, ya, ba'da'an qadaitu min umri thamaniyatan wa ishrina. Ini tipe juga ini. Baina kutubit tarikh wal geografia wal ansab. Setelah saya ini melewati umurku selama 28 tahun di antara kitab-kitab sejarah, kitab-kitab geografis, serta kitab-kitab nasab. Jadi sudah bergelut dalam ilmu nasab, dalam ilmu sejarah, dalam ilmu geografis selama 28 tahun. Kemudian wa thalathata asyara am abahasu fi ilmil genat atau DNA. Dan selama 13 tahun saya itu meneliti tentang ilmu genetik atau DNA. Wa idarat iddata masyari' jeniyah. Dan saya telah mengetuai banyak dari beberapa planning genetik atau proyek-proyek genetik. Sehingga beliau memberikan kesimpulan sebagaimana berikut. Ta'akkadali al-ati. Sehingga hal ini menjadi jelas bagiku, yaitu dalam poin-poin yang akan diuraikan pada poin-poin yang akan datang. Di mana beliau mengatakan lam yanhasir al-irqul arabi baina jaddaini faqat Adnan wa Qahtan. Bahwa pangkal atau asal muasal Arab itu tidak terbatas pada dua leluhur saja, yaitu Adnan dan Qahtan. Satu tuh. Kemudian yang kedua, qad yakunu mungkin. Tipe juga ini, ya. Adnan wa Qahtan jadmaini ra'isiyaini. Tipe juga itu. Lil qabail al-arabiyah. Dan terkadang, atau bisa jadi, Adnan dan Qahtan itu merupakan pangkal yang inti untuk kabilah-kabilah Arab. Hanya saja, walakin tadakhalat fihi ma katsirun minal akhlafil kharijiyah. Hanya saja di situ berbaur dengan banyak atau tercampur dengan banyaknya
persekutuan atau persahabatan eksternal. Wakadzalika ad-dakhiliyah atau persahabatan yang sifatnya internal, awil istibdaliyah, atau ada penggantian di situ, hasbal mauqi al-geografiyah, sesuai dengan lokasi geografis, atau maslahatil halif al-ammah, atau kemaslahatan persahabatan secara umum. Nah, artinya leluhur dari orang Arab ini, ya, itu memang Adnan dan Qahtan. Hanya saja banyak dari beberapa kabilah-kabilah yang di luar itu terkadang memiliki hubungan internal. Nah, sehingga di situ ada hubungan bilateral atau hubungan yang dekat dengan beberapa kabilah-kabilah yang ada, sehingga meskipun sebenarnya mereka itu tidak masuk dalam kabilah Adnan atau Qahtan, hanya saja mereka itu dimasukkan ke dalamnya. Nah, dan itu bisa dilihat dari posisi geografis, ya, atau kemaslahatan persahabatan antara masing-masing kabilah. Itu kedua poinnya, ya. Nah, kemudian poin yang ketiga itu adalah ilmu jinat al-wirathiyah, ilmu genetik atau DNA. Itu nasafa asatirul Arab as-sunaiyah fil ansab, di mana ilmu genetik atau DNA itu dapat meruntuhkan atau meluluh lantakkan asatir, dongeng-dongeng Arab, dongeng-dongeng bangsa Arab, ya, yang double, khususnya fil ansab, di dalam nasab. Jadi memang kalau melihat dari keterangan yang dituliskan oleh Dr. Abdullah bin Saif ini, ternyata banyak dongeng-dongeng atau kisah-kisah yang fiktif atau karya-karya fiksi yang menunjukkan akan kenasaban suatu kelompok atau suatu golongan atau suatu kabilah atau suatu klan, ya, sehingga dengan adanya ilmu DNA ini bisa meluluh lantakkan itu semua. Artinya ketahuan nih, apakah benar-benar ini yang diklaim sebagai keturunan Adnan misalkan ini bersambung kepada Adnan atau tidak. Qahtan misalkan itu Qahtan benar atau tidak. Ya, antara Adnan dengan Qahtan, Mudar dan Rabi'ah, Kahlan dan Hemyar, Khandaf dan Qais Ailan, Mudrikah dan Tabiqah, dan seterusnya. Artinya dua kabilah atau asal-usul orang Arab yang selalu bergandengan itu, ya, sunaiyah, ya, yang double itu. Sekiranya apa haitsu tadhaha anna hadhil musammayat aglabuha takawwanat, di mana menjadi jelas bagi saya bahwa penamaan-penamaan ini mayoritasnya itu tersusun imma min salibatin asasiyatin, tersusun dari keturunan yang asli, sulbiyah, keturunan kandung asasiyah yang murni. Kemudian watadakhalat 'alaiha ba'dul qabail, sehingga sebagian kabilah-kabilah itu dimasukkan ke dalamnya. Awil afkhad, atau fakhid, sama keturunan, ya, tapi di bawah jazm ini, afkhad ini. Au annaha, atau musammayat atau penamaan-penamaan ini itu terjadi nataja halifin qabaliyin, itu merupakan hasil dari persekutuan kabilah, yakhdumu maslahatan muayyanah, yang mengkhidmah atau membantu satu kemaslahatan tertentu. Wa ma'amururi zaman, dan bersamaan dengan lewatnya waktu, tatakawwanu qabilatun nataja hadzal halif wal amthilatu ala dzalika katsir, sehingga seolah-olah antara Adnan, Qahtan, Mudar, Rabi'ah, Kahlan, Hemyar, dua kabilah yang bergandengan itu adalah dua hal yang seolah-olah dua kabilah yang bersaudara, padahal bukan.
Gitu, wal amthilatu ala dzalika katsir, dan contohnya itu sangat banyak. Ini sesuai dengan apa yang saya baca ya dari tulisan ini ya. Nah, kemudian yang keempat yang menurut saya itu lebih penting lagi, bahwa di sini dikatakan la yumkinu rasmu musyajjaratin janiyah binaan ala musyajjaratil ansab allati dawwanaha an-nassabun al-ikhbariyun wa dzalika li'iddati asbab. Tidak mungkin untuk menyusun pohon nasab genetik disesuaikan dengan pohon nasab yang ditulis atau disusun oleh para ahli nasab atau yang ahli sejarah. Ya, artinya ketika kita itu memiliki pohon nasab, yang satu itu catatan keluarga misalkan, yang bersambung kepada siapa gitu, Adnan atau Kohton gitu misalkan, atau misalkan Balawi lah, dia memiliki pohon nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian setelah diuji DNA-nya, nah lalu di situ kan muncul tuh pohon nasab. Lalu apakah kemudian bisa untuk digabungkan, disamakan, bahwa hasil DNA dari beberapa personal dari kalangan Ba'lawi itu yang haplogrupnya itu G, kemudian disambungkan sesuai dengan tulisan musyajjar nasab yang mereka miliki? Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena banyak sebabnya nih. Wadzalika li'iddati asbab. Dan itu memiliki banyak sebab. Dan di antara sebab-sebab ini, min hadhil asbab bu'duz zaman alladzi nasha'at bihi hadhil qabail. Jauhnya masa yang kabilah-kabilah ini itu tumbuh atau ada, wa baina zamanit tadwin, dan di antara masa penulisan. Ya katakanlah dalam penulisan dari kalangan Ba'lawi itu adalah pada abad ke-9 semenjak mulainya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, yang memang menurut pengakuan dari Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi yang menyatakan bahwa pertama kalinya yang menyusun nasab Ba'lawi, pohon nasab Ba'lawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dan itu terdapat di dalam kitabnya Tathbitul Fuad. Nah, begitu juga dengan pengakuan dari Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih dalam kitabnya Ithaf Bani Alawi. Nah, di sana itu pun juga dijelaskan secara detail ya, dan tidak perlu pengulangan. Nah, kemudian ketika ada seseorang dari Ba'lawi itu mengetes DNA, menguji DNA, kemudian haplogrupnya itu G, GM sekian gitu ya, yang pahami Dr. Sugeng ini. Lalu kemudian disamakan. Nah, ini nggak bisa, karena masanya itu memang lama, perbandingan tadi itu ya. Munculnya kabilah ini dan mulainya penulisan dari pencatatan nasab atau penyusunan syajarah nasab, pohon nasab dari Ba'lawi itu kapan? Kan misalnya di antara masa Ubaidillah dengan masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu kan jauh. Nah, ini kan bu'duz zaman, jauhnya masa ini. 500 tahun, sehingga nggak bisa ini. Ya kan? Di mana faqad hadatsat ahdatsun katsirah baina zamanain, di mana dari atau di antara masa hidup dari Ubaidillah dengan masa pencatatan itu terjadi kejadian-kejadian yang banyak. Seperti apa? Tahalufat. Ya, seperti persekutuan atau persahabatan antara kabilah-kabilah, huruf, peperangan, tadakhulat, masing-masing saling memasuki. Ya, artinya dianggap sebagai Ba'lawi gitu meskipun dia bukan Ba'lawi gitu ya, atau mawali, atau dia itu sebenarnya bukan dari kabilah mereka, cuman dia itu adalah bekas budak, sehingga untuk penisbatannya itu bisa dimasukkan kepada yang memerdekakannya gitu. Kemudian dzuruf ijtimaiyah, atau ada kepentingan-kepentingan masyarakat, misalnya seperti anak laki-laki dari saudarinya perempuan gitu, sehingga digabungkan saja. Sehingga apa hasilnya? Dengan adanya jauhnya masa ini, kemudian banyaknya kejadian-kejadian antara masa penulisan dengan masa hidupnya tokoh-tokoh yang dimaksud, maka faminas sa'bi, maka termasuk dari hal yang sangat berat, sulit,
bal minal mustahil, bahkan termasuk hal yang mustahil, an yatimma hasru tadzakkuri hadhil ahdas, untuk sempurna pembatasan, mengingat-ingat atau pengingatan terhadap kejadian-kejadian yang masa lalu. Nah, terus selanjutnya, sebab yang kedua, itu sebab pertama ya, bu'du zaman tadi itu. Kemudian sebab yang kedua itu adalah al-ikhbariyuna wan nasabuna ghaliban ma yudawwinuna asma'al masyahir minal qabila wa alamaha, di mana para sejarawan atau ahli nasab itu secara mayoritas mereka itu menulis, mencatat nama-nama yang masyhur dari suatu kabilah atau tokoh-tokoh yang menonjol dari kabilah itu. Nah, sementara yang tidak masyhur dan tidak menonjol itu tidak dicatat oleh para ahli nasab dan juga para sejarawan. Sehingga wajar misalkan ketika memang Ubaidillah ini adalah seorang tokoh yang tidak masyhur, itu pun ketika kita menganggapnya sebagai tokoh yang historis ya. Kalau Ubaidillah ini sebagai tokoh yang fiktif, ya itu beda cerita itu. Nah, tapi dengan adanya DNA itu bisa dilacak. Dengan adanya peta migrasi itu ya. Jadi dengan peta migrasi itu bisa diprediksikan tahun kepindahan ya, tahun perpindahan dari Ubaidillah itu tahun berapa gitu misalnya. Nah, ini contoh-contoh ini ya. Sehingga orang, para ahli sejarah dan ahli nasab, ya mayoritas mereka itu menulis nama-nama dari tokoh-tokoh yang terkenal saja. Kalau yang nggak terkenal itu tidak dicatat. Nah, kemudian selanjutnya, yang C ini ya, C ya. La budda anna ba'dal akhbar al-mutadawalah yashubuha ba'dul asatir. Harus sebagian informasi-informasi yang dicerna oleh masyarakat atau disebarkan ini kepada masyarakat itu tercampuri oleh sebagian dongeng-dongeng. Wa hadza yahdutsu hatta fi zamaninal hali, dan ini terjadi bahkan sampai di zaman saat ini. Ya misalnya di situ ada hijrah sampai 70 hijrah lagi. Mi'raj sampai 70 kali gitu kan dalam satu malam. Nah, kemudian juga di sana ada menarik rantai itu dari surga. Itu kan rantai emas dari surga. Atau juga mengirimi surat kepada orang yang meninggal untuk menjadi syafaat setelah dia itu meninggal. Nah, dan seterusnya lah. Itu termasuk dalam kategori asatir atau dongeng-dongeng ya. Kisah-kisah fiktif, kisah-kisah fiksi, karangan bebas gitu kan. Nah, dan ini pun juga menjadi salah satu sebab di mana antara catatan atau pohon nasab genetik dengan pohon nasab tulisan dari ahli nasab itu tidak bisa disinkronkan gitu. Nah, terus selanjutnya yang D, ta'assubu ba'dil ikhbarin. Nah, ini tipe juga ini, fanatisme dari sebagian para sejarawan li fi'atin muayyanah, kepada golongan yang tertentu. Au yamilu li fi'atin duna ukhra, atau sebagian sejarawan itu condong kepada satu golongan sementara yang lain itu dimusuhi gitu. Nah, itu pun juga bisa menjadi sebab akan sulitannya atau tidak bisa disinkronkannya antara pohon nasab genetik dengan pohon nasab yang hasil dari catatan para ulama-ulama nasab. Nah, yang selanjutnya nih, ini untuk generasi yang lebih jauh lagi nih sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang H ya, i'timadul ikhbarin, ini tipe juga ini, alal masadir al-israiliyah, di mana para sejarawan itu bersandar kepada referensi-referensi Israiliyah, bitadwinil ansabil qadimah, untuk mencatat nasab-nasab yang lama. Dan tentu wahada la yastaqimu ma'al ilm, dan ini tentu tidak sesuai dengan pengetahuan. Karena apa? Fatariqatu tadwinil ansabi indahum ghairu waqi'iyah. Nah, karena tarekat lagi, tata cara, metodologi pencatatan nasab-nasab di sisi para sejarawan-sejarawan itu ya tidak ghairu waqi'iyah, tidak sesuai dengan kenyataan. Haitsu innahum ghaliban, sekiranya mereka itu secara mayoritas mayansibuna ila ardin, di mana ghaliban ma ya, yansibuna ila ardin, mereka menisbatkan diri kepada suatu daerah, ya misalkan seperti Al-Hadrami gitu ya. Mamlakatin, atau sebuah kerajaan.
Nah, misalkan kerajaan Bani Ubaid gitu ya, Al-Ubaidi gitu. Nah, lalu kemudian oleh para sejarawan-sejarawan itu menjadikan tokoh-tokoh yang nisbatnya itu kepada kerajaan atau kepada suatu daerah itu menjadikannya sebagai para leluhur atau sebagai para cucu-cucu gitu. Nah, terus selanjutnya ini masih banyak nih, tenang. Yang selanjutnya adalah iskotot asma'il qabail al-jahiliyah allati yuskituha ba'dul ikhwa al-aizza al-muhtaramin ala tahawurat al-janiyah. Di mana di situ ada pengguguran atau menggugurkan nama-nama dari kabilah-kabilah di masa jahiliyah yang digugurkan oleh sebagian saudara yang terhormat ya. Alat tahawurat al-janiyah, disesuaikan atau atas kajian-kajian genetik ja'at min asasin khati' mundul bidayah, di mana pengguguran itu datangnya itu adalah dari dasar yang salah semenjak awalnya. Wadzalika, dan gambarannya bi israrihim ala tadbiq syajarat ibnil kalbi ala tafarat al-janiyah. Itu contohnya seperti mereka memaksakan diri untuk mengaplikasikan musyajar, pohon nasab yang disusun oleh Imam Ibn Kalbi atas ya tafrat. Apa itu tafrat? Aing pohola. Partikel-partikel genetik. Fahadihil haikalah, maka penyusunan seperti ini itu la tastaqim, itu tidak akan lurus, wala tasih, dan tidak akan sah, wada iman, dan selamanya ma tuntiju tanaqudan wa akhta'a, dan tentu hal ini akan membuahkan tanakut pertentangan wa akhta' dan juga kesalahan. Nah, artinya begini, ketika seseorang itu ya memiliki sebuah nasab kemudian disamakan dengan kitab musyajarnya Imam Ibn Kalbi. Nah, lalu kemudian dia itu menyamakan antara hasil genetik atau pohon nasab genetik itu disamakan dengan apa yang dituliskan oleh musyajar Ibn Kalbi gitu. Nah, itu nggak bisa. Karena apa? Karena memang di situ kan ada kemungkinan pengguguran atau kesalahan yang lalu kemudian ketika disinkronkan itu kok nggak sama. Nah, sehingga pada ujungnya nanti dia itu akan mementahkan, akan mengeluarkan, bahkan akan menolak dan akan memfatwakan bahwasanya DNA untuk memverifikasi sebuah nasab itu hukumnya adalah haram. Nah, seperti yang disampaikan tuh oleh Mahdi bin Yahya itu ya, bahwa ulama-ulama Ba'lawi itu mengharamkan penggunaan DNA untuk memverifikasi nasab. Kalau bahasanya kan mengotak-atik nasab. Nah, nggak tahu itu ijtihad dari mana itu ya. Sementara yang kita baca ini adalah tulisan dari seseorang yang selama 28 tahun itu bergelut dalam buku-buku sejarah, biografis, dan nasab-nasab, dan selama 13 tahun itu ya bergelut di dalam ilmu genetik. Nah, sehingga ya bisa kita simpulkan sendiri bahwasanya itu tidak bisa menjadi sebuah bukti, atau barangkali ya bisa menjadi ngeles gitu untuk menunjukkan bahwa dirinya itu benar sementara tidak. Itu sahabat-sahabat ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh nih, poin yang ketujuh nih dari tulisan yang disampaikan oleh siapa ini tadi, Dr. Abdullah bin Saif. Nah, yang ketujuh, yang keenam dulu, 6. La yumkinu hasrul urubati fi sulalatin wahidah. Tidak mungkin untuk membatasi al-urubah, status kearaban, dalam fi sulalatin wahidah, dalam satu keturunan. Haitsu sabata lana wujud iddat furu' min iddati sulalah janiyah wujuduha fi shibhil jaziratil arabiyyah bi awqatin sahiqah. Tidak mungkin untuk membatasi ke status kearaban seorang dalam
hanya dengan satu sulalah, satu keturunan saja, karena memang sudah tetap bagi kami akan adanya banyak cabang-cabang dari berbagai keturunan-keturunan genetik, di mana keberadaannya itu berada di Shibih Jazirah Al-Arabiyah, yaitu di Kepulauan Arabia ya, dengan waktu yang rentan gitu. Selanjutnya an-nuqushul athariyah. Nah, kemudian ini poin yang ketujuh, ketika ingin membicarakan tentang sebenarnya bagaimana sih untuk catatan-catatan masa lalu itu yang lebih kuat itu mana? Apakah tulisan, ataukah syuhrah dan istifadah, atau bagaimana ini? Nah, ini dijelaskan ini. An-nuqushul athariyah, ya, di mana pahatan-pahatan arkeologi inskripsi yang ada dalam bebatuan, awil athar ya, atau bahan-bahan atau benda-benda purbakala. Ad-dirasat al-akademiyah, kajian-kajian akademis yang mencakup at-tarikhiyah, kesejarahan, al-jughrafiyah, geografis, al-athariyah, tadi arkeologis, al-jeniyah dan genetik, itu aktsaru diqqatan min kutubil akhbariyin. Itu lebih detail daripada kitab-kitab dari karyanya para sejarawan. Nah, artinya ketika ingin mengetahui secara detail akan, misalkan ketika kita ingin mengetahui leluhurnya Ba'lawi itu sebenarnya Rasulullah atau bukan, nah itu bisa dengan menggunakan kajian genetik tuh. Dirasat akademia ya, kajian akademik, atau athariyah, atau arkeologi, atau al-jughrafiyah, geografis, at-tarikhiyah, sejarah kesejarahan. Dan itu semua, baik itu pahatan-pahatan di masa lalu. Saya lupa aja ini bahasanya ini. Inskripsi atau inskripsi dalam sebuah batu, ya kan? Prasasti baru ingat saya, atau prasasti yang ditulis di zaman dulu dan dicek itu batunya berumur ratusan tahun gitu misalkan, jelas itu lebih detail daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para sejarawan. Nah, ini kemudian menunjukkan haplogroup ya, haplogroup. Nah, ini pada poin yang ke-8, wa mimma la yada'u majalan lisyak, dan sesuatu yang tidak memberikan kesempatan untuk ragu. Anna sulalata allati fiha al-far'ul ibrahimi, sungguhnya keturunan yang di dalamnya itu terdapat cabang dari Nabi Ibrahim. Ya, An-Nabi Al-Ibrahim ya. Hiya sulalatu J M267. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim itu ya JM267. Al-ma'rufah bir-rumuz, yang dikenal dengan rumus J1. Wadzalika, dan itu wifqan, sesuai, li'iddat dirasat, dengan beberapa kajian. Wa minha, diantaranya dirasat syarikah family tree DNA. Di antaranya adalah kajian dari perusahaan Family Tree DNA, wa markas Eupedia, dan markas Eupedia, wa ra'yul profesor Anatoli, Profesor Anatoli Klisuf lah itu. Fi muqabalatihi biqanat RT, saya nggak tahu nih. Ketika dalam pertemuan atau wawancara di channel RT, saya nggak tahu ini. Wa hada bi kulli hayadiyatin wa dunan hiyas. Dan ini tentu adalah dengan kenetralan yang totalitas dan tanpa ada keberpihakan. Nah, kemudian selanjutnya, tahawur as-sadatil ashraf Bani Hashim, itu L859, huwa biwuslatil al-qiblah ilal far'il Ibrahimi, Sayyiduna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana dengan ya para as-sadatul ashraf, para keturunan dari as-sadatul ashraf Bani Hashim, atau yang saat ini dikenal dengan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersambung kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu memiliki
kode L859, yaitu dengan disambungkan dengan cabang Nabi Ibrahim, Sayyidina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, hadza ma arahu ana wa min jihati nadhari al-mutawaddi'. Inilah yang menjadi kesimpulan dari Dr. Abdullah bin Saif, dan ini adalah pandangan beliau yang mutawadhi, yang tawadu, yang simple gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini dapat kita simpulkan bahwasanya siapapun itu yang meragukan hasil DNA, intinya itu ngeles, dan intinya itu takut dan nggak berani kebongkar kedoknya, sehingga nanti ketika dia itu tes DNA maka hasilnya itu akan berbeda. Dan tentu hal ini itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam bukunya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwasanya ilmu genetik itu bisa menggantikan ilmu nasab. Dan dengan adanya ilmu genetik ini merupakan perpindahan dari ilmu nasab yang pada awalnya itu hanya bersifat prasangka atau dzon saja, dzonniyud dalalah saja, kepada qat'iyud dalalah, yaitu genetik. Karena memang hasilnya itu sangat valid ya. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan status yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Saif di tanggal 23 Juni ya. Beberapa hari yang lalu ini mah. Ini 30 Juni. Nah, sekarang tanggal 30. Nah, artinya seorang pegiat atau peneliti dalam genetik itu sendiri itu pun juga mengakui bahwasannya hasil dari DNA itu sangat valid. Bahkan ketika dibandingkan antara pohon nasab yang dimiliki oleh sebuah keluarga dibandingkan dengan pohon nasab yang merupakan hasil dari DNA, maka ini tidak bisa disamakan, tidak bisa dicocokkan. Nah, artinya yang lebih ditekankan itu, yang lebih dijadikan acuan itu adalah hasil ya pohon nasab genetik itu sendiri. Nah, sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya ketika Ba'alawi itu mengklaim bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi, sementara genetiknya itu tidak sesuai ya, haplogrupnya kan J, sementara tadi keturunan Nabi Ibrahim itu G ya, maaf, untuk Ba'alawi itu kan hasilnya G, sementara untuk DNA Nabi Ibrahim itu sendiri adalah J1. Nah, ini tentu mustahil gitu kan, mustahil untuk menjadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal untuk dari Nabi Ibrahim itu sendiri itu kan masih cabangnya banyak gitu kan. Karena Nabi Ibrahim selain memiliki anak yang bernama Ismail, itu juga memiliki anak Nabi Ishak gitu, yang menurunkan siapa itu Bani Israel gitu kan. Kemudian dari Nabi Ismail itu nanti berketurunan sampai kepada Bani Hashim, Bani Muttalib dan lain sebagainya. Ya, walhasil ketika ada satu kelompok yang mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja enggan untuk bahkan mengharamkan DNA, maka itu sebenarnya adalah ngeles. Sebenarnya adalah ngeles karena khawatir kedoknya ketahuan. Barangkali itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.